Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara sharing file dan printer. Yang pertama itu yang saya akan buat itu tentang membuat workgroup. Jadi kita langsung saja buat. Kita buka file menu Explorer-nya, lalu pilih this PC, klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih change setting. Dari sini kita bisa kosongkan saja, kita langsung masuk di menu change. Lalu di sini nama komputernya saya menggunakan bawaan dari komputer sendiri saya sendiri, atau bawaan dari laptop saya sendiri. Di sini nama workgroupnya bisa saya ganti sesuai yang kita rasa memang bagus untuk apa yang akan kita buat. Saya mengambil nama saya sendiri, Marcelinus, jadi tidak. Lalu klik OK, lalu OK lagi. Lalu proses membuat workgroupnya telah selesai. Setelah ini biasanya muncul seperti ini ya. Kita disuruh untuk merestart atau nanti ketika kita ingin merestartnya. Jadi saya di sini pilih restart later. Jadi itulah proses membuat workgroup. Selanjutnya saya akan membuat tentang menentukan media transmisinya. Itu dengan cara kita pilih simbol seperti WiFi ini atau jaringan, kemudian klik kanan, pilih Open Network, Internet Setting. Lalu kita pilih Change Adapter Option. Lalu di sini ada 3 pilihan, di mana kedua pilihan ini menggunakan kabel. Kita bisa lihat dari simbolnya sendiri. Di sini ada simbol sebuah kabel UTP, di mana portnya RJ45, seperti juga pada Ethernet 2. Sedangkan pada bagian ketiga ini, di sini dia menggunakan suatu jaringan. Kita bisa lihat dari simbolnya seperti jaringannya. Jadi pada kesempatan ini saya memilih yang menggunakan jaringan atau tanpa kabel. Jadi saya klik kanan, lalu pilih properties. Lalu di sini terdapat 2 pilih sharing. Di sini kita centang saja, lalu kita OK. Lalu OK. Oh, karena di sini dia tidak tersambung pada internet, jadi otomatis dia tidak bisa untuk kita OK. Jadi kalau kita ingin mengaturnya ini, jadi harus kita hubungkan ke jaringan terlebih dahulu. Jadi itu tentang membuat media transmisi. Di sini dia hanya sampai di sini, jadi itu cara membuat media transmisi. Lalu selanjutnya saya akan membuat konfigurasi sharing network and sharing. Jadi sini saya pilih kembali yang tadi seperti jaringan, lalu klik kanan, versi ya. Iya, laptopnya bermasalah. Kita kasih dulu. Itu kita masuk pada control panel. Kita bisa masuk pada control panel. Sini ada network internet. Lalu kita pilih network and sharing center. Lalu pilih change advanced sharing setting. Di sini saya akan mengkonfigurasi network and sharingnya. Jadi di sini kita centang di sini. Sebenarnya tadi ini off karena saya sudah mengaturnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa on kan, di sini juga on. Di sini juga on. Di sini paling yang kita pilih itu US 128 bit paling atas. Di sini paling ujungnya kita off kan.
off. Sini ini sini on, di sini enable. Jadi kita save. Jadi itu cara konfigurasi network and sharing. Selanjutnya jika saya akan mengkonfigurasi sharing folder. Kita buka komputernya, kita pilih folder yang akan kita share. Saya mengambil contoh yaitu tentang folder sheet. Klik kanan lalu pilih give access to specific people. Di sini sebenarnya kita harus menggunakan dua laptop atau lebih untuk saling bertukar folder atau bertukar data, sehingga kita bisa pastikan bahwa proses konfigurasi kita benar-benar berhasil. Namun di sini saya hanya menyontohkannya, dan saya di sini juga hanya menggunakan satu komputer, yaitu komputer saya sendiri. Jadi sekiranya saya hanya memberikan contoh. Jadi sini tadi yang saya sudah atur terlebih dahulu saya hapus ulang supaya supaya kita bisa buat ulang. Jadi di sini kita pilih everyone, lalu pilih add, lalu di sini kita atur read atau write, lalu kita share. Di sini proses ini sebenarnya sisa mengirim file, tapi karena saya hanya menggunakan satu komputer, jadi file yang saya kirim itu tidak akan tertuju pada komputer yang lain. Jadi saya hanya download saja. Jika komputer saya terhubung dengan komputer lain, maka secara otomatis tadi itu file sheet itu akan terkirim setelah saya download. Selanjutnya saya akan membuat konfigurasi printer. Jadi saya kasih keluar saja ini, lalu pilih di menu kolom pencarian control panel, lalu kita pilih view device and printer. Setelah itu karena di sini juga saya tidak menghubungkan dengan printer, jadi otomatis printernya tidak ada yang aktif ya. Jadi saya ambil contoh tentang Canon IP 2700. Klik kanan pada print yang akan kita kirim, lalu pilih print properties, lalu sini pilih sharing atau kita bagikan. Di sini sebenarnya dia belum tercentang karena saya sudah tadi menyentuhkannya, jadi kita centang ulang lalu oke. Untuk mengecek bahwa print yang kita share itu berhasil, kita buka di My Computer. Kita klik network, klik kanan, klik saja. Karena di sini komputernya tidak ada yang aktif. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi bagaimana cara mengecek bahwa printer yang kita share tadi telah ada. Jadi kita buka My Computer, baru pilih network, klik 2 kali atau 1 kali saja. Baik, di sini komputer atau yang saya sharing tadi tidak ada. Jadi ada cara untuk bisa mengaktifkan komputer tersebut. Jadi kita kasih keluar saja ini, kemudian pada menu pada tombol keyboard kita klik Windows plus R, lalu muncul tampilan seperti ini yaitu run. Jadi kita cari di kolom pencarian itu, kita tulis optional futures.exe, lalu kita klik OK, lalu kita tunggu. Kemudian pilih pada tampilan ini, kita pilih SM1.0 atau Choose File Sharing Support. Jadi pada menu seperti ini tanda plus kita klik sehingga muncul tampilan 3 di bawahnya. Jadi di sini saya memilih SM1.0 atau Choose Client. Kemudian OK.
Baik, di sini prosesnya sementara. Jadi pada proses ini setelah muncul nanti prosesnya dia sementara loading atau uh, sementara berproses. Jadi setelah muncul nanti akan muncul menu di mana kita disuruh untuk merestartnya. Kita tindih restart supaya prosesnya yang kita telah lewati tadi dapat muncul lagi komputer yang seperti yang saya buka tadi, sehingga muncul komputer di menu networknya. Jadi cukup sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.